Halo kalian semua, apa kabarnya? Selamat datang kembali di channel Nonton Alur. Jadi di video kali ini, Mimin akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Candy Corn tahun 2019. Film ini sendiri bercerita tentang balas dendam brutal seorang pria culun, karena selalu dibully teman sebayanya. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Baiklah, langsung saja kita ke alur filmnya. Di awal film terlihat sekumpulan anak muda yang sedang makan di sebuah restoran. Mereka terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan. Salah satunya yang bernama Mike, sedang membahas pesta Halloween yang akan segera tiba, di mana dia berencana akan menyiksa seseorang. Orang yang akan dia siksa bernama Jacob, seorang pria culun dan sangat lugu. Namun teman perempuan yang bernama Salsa, tidak setuju dengan rencana Mike. Salsa bertanya kepada Mike, kenapa dia selalu membuli anak baik bernama Jacob. Mike lalu menjawab bahwa menyiksa seseorang adalah hal yang menyenangkan baginya. It's fun and it's easy. You guys are unreal. Setelah selesai makan, mereka pun pergi ke kasir untuk membayar makanannya. Di sana si kasir yang bernama Johnny bertanya, apa yang mereka rencanakan saat pesta Halloween nanti. Dengan sombongnya Mike menjawab, dia akan merayakan pesta Halloween dengan menyiksa seseorang. Di sana Johnny kembali bertanya, siapakah orang yang akan mereka siksa? Mike mengatakan bahwa mereka akan menyiksa seseorang yang bernama Jacob. Jacob adalah orang yang mempunyai keterbelakangan mental, dan sangat suka makan permen jagung. Mendengar hal itu, Johnny sangat tertarik dan akan ikut bergabung dengan mereka. Di sisi lain terlihat Jacob yang sedang bersiap untuk berangkat bekerja. Jacob sendiri bekerja di sebuah teater, yang pemiliknya bernama Thomas. Thomas meminta Jacob untuk segera bersiap, karena acaranya akan segera dimulai. Kemudian saat dia keluar dari ruangan bosnya, dia dikejutkan dengan kedatangan Mike dan rombongannya. Di sana Mike mulai menghina dan mencaci Jacob, sehingga Jacob menjadi kesal lalu mendorongnya. Hal itu membuat Mike murka, dan bersama gengnya menyiksa Jacob hingga tewas. Scene berpindah saat Mike dan gerombolannya sudah sampai di rumah. Mike mengaku tidak menyesal sama sekali, meskipun dia baru saja merenggut nyawa seseorang. Bahkan dengan entengnya Mike menyalahkan Jacob, karena Jacob berani mendorongnya. Salsa pun merasa takut dengan apa yang telah dilakukan Mike. Scene berpindah lagi saat Thomas melihat Jacob telah tewas, dan dirinya merasa kasihan sekaligus kesal. Kemudian Thomas membawa mayat Jacob ke dalam. Di sana Thomas memakaikan topeng kepada Jacob, lalu melakukan ritual. Yang mana ritual tersebut akan memasukkan roh atau jiwa yang jahat ke dalam raga Jacob. Setelah ritual selesai, terlihat Jacob yang kembali hidup, dan berniat akan membalaskan dendamnya. Di sisi lain terlihat Salsa yang sedang berada di kantor polisi, dan menceritakan tentang semua apa yang telah terjadi. Dan seorang polisi bernama Josh yang akan menanganinya. Kemudian saat Josh pulang ke rumah, ternyata anaknya juga terlibat dalam aksi pembunuhan Jacob. Di sana Josh memarahi anaknya, kenapa anaknya sampai terlibat kasus pembunuhan. Keesokan harinya, Josh mendatangi tempat teater, dan bertemu dengan Thomas. Di sana Josh bertanya kepada Thomas tentang keberadaan Jacob. Thomas mengatakan kalau Jacob hanya sedikit terluka dan belum mati, dan saat ini sedang berada di rumahnya. Saat itu juga Josh pergi ke rumah Jacob, dan langsung mengetuk pintu. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Di sisi lain, kekasih Salsa mendatangi Salsa di rumahnya. Di sana ia mengatakan, kalau saat ini ada petugas yang sedang menyelidiki kasus Jacob. Dan menurut rumor yang beredar, Jacob ternyata masih hidup.
Scene berpindah saat Johnny sedang bersama Mike dan bercerita tentang kejadian kemarin malam. Menurut Johnny, aksi itu sangat menyenangkan. Kemudian Johnny pergi ke toilet dan melihat keranjang yang terbuat dari labu. Dan terdapat juga permen jagung yang merupakan permen kesukaan Jacob. Ternyata Jacob sudah berada di sana dan langsung merobek perut Johnny hingga tewas seketika. Tak lama kemudian, Josh pun datang untuk menyelidiki apa yang terjadi. Di sana Josh menemukan permen jagung yang berserakan. Josh pun berasumsi kalau Johnny ini adalah salah satu pembunuh Jacob. Tak lama kemudian Salsa dan kekasihnya datang. Di sana Josh menceritakan semua apa yang telah terjadi. Setelah itu, kekasih Salsa menceritakan semua yang terjadi kepada Mike. Namun Mike tidak mempercayainya, karena sejatinya Jacob adalah pria culun yang tidak mempunyai keberanian. Setelah itu mereka pun membubarkan diri dan hanya menyisakan satu teman Mike saja. Tak lama kemudian, teman Mike mendengar sesuatu di sana. Dia pun memberanikan diri untuk mengecek sumber suara itu. Di sana terlihat ada sebuah keranjang labu dan dia pun mendekatinya karena penasaran. Tiba-tiba Jacob menyerangnya dan menarik sumsum tulang belakangnya hingga keluar. Scene berpindah kepada Josh yang kembali ke tempat teater milik Thomas. Josh mencurigai Thomas kalau dia pasti terlibat pembunuhan yang dilakukan oleh Jacob. Thomas mengatakan kalau dia hanya membantu menyembuhkan Jacob lalu mengantarnya pulang. Tak lama kemudian datang petugas kepolisian yang lain. Polisi itu memberikan laporan pembunuhan yang korbannya adalah teman Mike lagi. Saat itu juga Josh menuju ke TKP dan kembali menemukan permen jagung di sana. Akhirnya Josh berkesimpulan dengan yakin kalau pembunuhan ini pasti dilakukan oleh Jacob. Setelah itu Josh pergi ke rumah Jacob namun tidak menemukan keberadaan Jacob. Josh justru menemukan sesosok mayat perempuan, yang ternyata itu adalah ibu Jacob. Josh pun kembali berkesimpulan kalau pembunuhan ini adalah ulah dari Jacob sendiri. Kemudian Josh menghubungi anaknya yaitu Mike, agar dia jangan keluar rumah untuk sementara waktu. Dikarenakan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepadanya. Josh juga meminta petugas polisi lainnya, agar melarang acara Halloween kepada seluruh warga kota. Di sisi lain terlihat Thomas yang marah, karena mengetahui rencana itu. Salah satu anak buah Thomas yang bernama Bishop bertanya, kenapa Thomas membantu Jacob. Thomas pun menjawab kalau Jacob selalu dibully dan wajib ia bantu. Thomas juga mengatakan kalau orang-orang seperti Mike yang selalu merendahkan orang lain tidak pantas untuk hidup. Maka dari itu, Thomas sengaja membantu Jacob agar Jacob bisa membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang telah membunuhnya. Mendengar hal tersebut, semua kru teater itu mendukung apa yang dilakukan Thomas. Di sisi lain terlihat Salsa dan kekasihnya sedang berduaan di rumah Salsa. Kemudian Salsa pergi ke kamar untuk mengganti bajunya, namun saat ia kembali, kekasihnya sudah tewas bersimbah darah. Ternyata kekasih Salsa dibunuh oleh Jacob, yang saat ini sudah berada di sana. Jacob pun langsung menangkap Salsa, dan mengeluarkan lidah Salsa hingga ia tewas mengenaskan. Tak berselang lama Josh datang ke sana, dan mendapati Salsa serta kekasihnya telah tewas. Kemudian Josh menghubungi Mike untuk memberitahukan kalau semua teman-temannya telah tewas dibunuh. Josh meminta Mike tetap di rumah karena Josh yakin Mike adalah target selanjutnya. Mendengar hal itu, Mike justru berniat pergi ke tempat Thomas. Mike berencana menanyakan semua ini kepada Thomas, namun dia justru dibuat pingsan oleh anak buah Thomas. Di sisi lain Josh kembali ke rumah untuk mengecek keadaan anaknya, namun anaknya sudah tidak ada di rumah. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan keberadaan Thomas, yang ternyata sudah ada di rumahnya. Josh menodongkan pistol kepada Thomas, dan bertanya di mana Mike anaknya. Namun kru Thomas yang bernama Bishop, memukul Josh dari belakang hingga pingsan. Dan tak disangka, Thomas ternyata seorang psikopat yang langsung memisahkan leher Josh dengan tubuhnya. Scene berpindah kepada Mike, yang terbangun dari pingsannya dalam keadaan tangan sudah terikat. Namun Mike berhasil membuka ikatannya, dan langsung keluar dari sana. Tiba-tiba datang mobil polisi, yang membuat Mike merasa senang karena mengira itu adalah ayahnya. Namun saat mobil sudah mendekat, Mike melihat kepala ayahnya yang tergantung di mobil.
Saat Mike sudah putus asa, tiba-tiba Jacob datang dan langsung menyiksanya. Jacob memisahkan kedua tangan Mike dari tubuhnya dan mencabut giginya satu persatu. Di akhir film terlihat Thomas yang sedang mengadakan festival Halloween di tempat lain. Di sana Thomas memberikan sebuah kalung kepada seorang gadis, yang mana kalung itu terbuat dari gigi Mike. Thomas pun menceritakan kisah Jacob kepada gadis itu. Namun gadis itu tidak percaya, karena tidak mungkin orang yang sudah mati bisa hidup kembali. Di sisi lain terlihat Jacob yang sedang santuy di rumahnya, sembari makan permen jagung kesukaannya. Dan akhirnya film pun berakhir. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur, dan sampai jumpa di video selanjutnya.